Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Kaman Hakim dengan NIM 111240167. Di sini saya akan menjelaskan hukum internasional dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh yang diajar oleh Bu Hera Susanti SH LMM. Jadi di pertemuan pertama Bu Hera menjelaskan pertama itu membuat perjanjian kuliah, kontrak perkuliahan. Itu setelah membuat kontrak perkuliahan, Bu Hera juga menyempatkan untuk menjelaskan pengertian hukum internasional. Jadi hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan juga subjek hukum internasional lainnya. Nah, hukum internasional itu dibedakan menjadi dua, yaitu publik dan privat. Di mana publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan organisasi internasional, dan privat yaitu hubungan hukum yang melibatkan subjek hukum pribadi lintas negara. Selanjutnya, Bu Hera juga menjelaskan manfaat-manfaat hukum internasional bagi suatu negara, itu menjamin keteraturan dan juga kepastian dalam hubungan internasional. Nah, di situ juga Bu Hera menjelaskan beberapa lembaga-lembaga di dunia, yaitu seperti PBB, yaitu organisasi internasional yang dibentuk pada Perang Dunia Kedua, dimulai di Perjanjian Treaty of Westphalia 1648. Nah, sumber HI yang diakui oleh suatu status mahkamah internasional, yaitu kebiasaan internasional. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua, Bu Hera menjelaskan tentang istilah-istilah dalam hukum internasional, yaitu ada hukum internasional publik, hukum bangsa-bangsa atau law of nations, hukum antar negara atau interstate law, dan hukum perdata internasional. Nah, hubungan internasional yaitu negara sebagai subjek utama, organisasi internasional PBB, UN, WTO, dan WHO. Lalu ada individu, pemberontak, Vatikan, dan juga sebuah perusahaan. Nah, di sini Bu Hera juga menjelaskan lagi tentang hukum publik, di mana persoalannya yang ada di HI itu umumnya terkait permasalahan yang berkaitan dengan publik. Dan di HI juga muncul istilah lain, yaitu hukum transnasional. Nah, di pertemuan ketiga, Bu Hera menjelaskan tentang sifat-sifat dalam hukum internasional, yaitu koordinatif, yaitu semua negara memiliki kedudukan yang sama, dan subdintaktif, yaitu hubungan hubungan rakyat bersifat memaksa. Nah, perwujudan HI bisa berbentuk bilateral, yaitu dua negara, trilateral, yaitu regional, multilateral, dan universal. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki polisi, jaksa, dan pengadilan, dalam HI tidak ada aparat seperti itu. Memang ada LCC, ICJ, dan lain-lain, tetapi yuridisnya terbatas, tidak punya polisi internasional. Jadi hukum internasional itu. Nah, hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Jadi Austin tuh menganggap hukum internasional itu bukan hukum, karena tidak ada badan legislatif pembuat aturan dan tidak adanya paksaan menurutnya. Hukum sama dengan perintah penguasa. Sedangkan Oppenheim membantah semua itu dengan mengatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya karena dia memenuhi 3 syarat, yaitu adanya aturan hukum, adanya masyarakat, dan juga adanya jaminan pelaksanaan. Nah, di pertemuan 5, Bu Hera menjelaskan sumber-sumber hukum dalam hukum internasional. Dalam pasal 38 Statu Mahkamah Internasional terdapat sumber HI, yaitu pertama, perjanjian internasional atau treaties. Dan perjanjian internasional itu memiliki beberapa istilah seperti non-fashion dan lain-lain. Syarat penting untuk ini dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian bilateral, universal,
trilateral dan multilateral dan regional. Berdasarkan kaidah hukum yang ditimbulkannya perjanjian ada treaty kontrak yang ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional atau perjanjian yang sifatnya tertutup, dan law making treaty atau perjanjian yang tidak hanya mengikat pada peserta-pesertanya saja tetapi juga mengikat pada pihak-pihak ketiga. Di pertemuan ke-6, Bu Hera menyampaikan sumber-sumber hukum internasional adalah tempat atau asal dari mana aturan-aturan hukum internasional lahir dan mendapatkan kekuatannya untuk mengikat. Jadi sumber hukum menjelaskan dari mana suatu aturan dianggap sah berhak bagi negara-negara di dunia. Nah, sumber hukum itu ada dua. Ada sumber hukum formal di mana menunjukkan bentuk atau cara bagaimana suatu kaidah hukum memperoleh kekuatannya untuk mengikat secara resmi. Contohnya perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Dan kedua ada sumber hukum material di mana menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum seperti kebutuhan masyarakat, moral, publik, dan juga kebiasaan antar negara. Di pertemuan ke-7 terakhir hukum sejarah, Bu Hera menjelaskan tentang sejarah hukum internasional yang ada di masa kuno, yaitu ketika permukaan hukum internasional dapat kita lacak kembali mulai dari wilayah pada sekitar 2100 sebelum Masehi, di mana telah ditemukannya sebuah perjanjian pada abad ke-20 yang ditandatangani oleh Namatum, pemimpin legasi, dan pemimpin MA. Perjanjian ditulis di atas batu yang mempersoalkan perbatasan antara kedua negara tersebut dengan bahasa Sumenia. Banyak bangsa-bangsa lain yang sangat berpengaruh dengan HI. Lalu di masa pertengahan pada masa ini HI kurang mendapat perhatian karena bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Peran keagamaan secara berlebih mendominasi dunia waktu itu. Jadi perjanjian pada zaman-zaman ini mencerminkan pengaturan mengenai peperangan, meliputi perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan. Lalu terakhir ada masa modern. Di abad ke-17 dan 18, Hugo de Urot, dan lainnya membagi nama hukum internasional. Abad ke-19 ditandai dengan berdirinya dua organisasi besar yang menampung para ahli hukum internasional. Abad ke-20, hukum internasional berkembang karena beberapa faktor seperti peningkatan jumlah negara baru, tingkat saling ketergantungan cukup tinggi, dan terbentuknya The Permanent of Justice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.